Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Javanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi, dan kali ini saya akan membawakan kisah perjalanan dari Ami pada saat melakukan pendakian ke Gunung Kelut via jalur Karangrejo yang berada di Kabupaten Blitar. Saya pribadi memilih cerita ini karena cukup jarang mendengar pengalaman para pendaki yang pernah ke Gunung Kelut, karena mungkin memang di sana ini juga termasuk daerah wisata yang cukup ramai. Jadi agak jarang pendaki yang mengalami hal-hal yang di luar nalar ketika mendaki ke sana. Tapi berbeda dengan Ami yang pada awal tahun 2019 yang lalu melakukan pendakian dengan temannya Rian dan Syafri, yang tanpa mereka duga pendakian itu menjadi pendakian yang cukup mencekam dan berakibat fatal ke salah satu dari mereka karena kesalahan mereka sendiri. Ami memang bisa dibilang pendaki yang cukup aktif. Sudah hampir semua gunung di Jawa Timur pernah dia daki, dan alasannya memilih Gunung Kelut ini karena memang dia belum pernah ke sana sama sekali. Dia juga yang memutuskan lewat jalur Karangrejo yang terkenal panjang dan aksesnya lebih sulit sekaligus sepi. Katanya biar lebih greget aja dan menambah pengalaman baru untuk dia dan teman-temannya. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Januari 2019, Ami, Rian, dan Syafri berangkat dari Malang menuju ke Blitar dengan naik travel dan baru tiba di kantor desa Karangrejo sekitar jam 1 siang karena jalanan macet dan sempat salah jalan beberapa kali. Mereka pun istirahat di sana dan makan siang sekalian ngecek lagi logistik yang mereka bawa, dan di situ Ami sempat menambah logistik sekalian membeli pembalut karena tahu-tahu dia menstruasi saat baru saja tiba di sana. Pada saat belanja, Rian tanya ke Ami, "Yakin nih mau lanjut? Kamu kan lagi dapet." Saat itu Ami menjawab dia tetap mau lanjut karena sudah sampai situ juga, sia-sia kalau nggak jadi muncak. Dan mereka pun lanjut lagi perjalanan dan istirahat lagi di pos 1 karena Ami ngerasa sedikit nyeri di perutnya. Rian saat itu mencoba untuk membujuk Ami untuk balik aja daripada nanti ada apa-apa, tapi Ami bilang itu udah wajar karena emang dia lagi dapet. Nah, setelah agak lama mereka istirahat, Ami baru menyadari sesuatu karena pos 1 tempat mereka istirahat ini bisa dibilang mewah karena bangunannya megah dan banyak ukiran di beberapa bagian. Kalau digambarkan mirip semacam pendopo dari kayu yang agak mewah gitu. Tapi berbeda dengan Rian dan Syafri yang kagum dengan bangunan itu, Ami justru heran karena awalnya dia kira kalau pos 1 ini sama seperti pos-pos di tempat lain yang bangunannya sederhana, tapi ternyata di situ tempatnya ini cukup megah, sangat bersih dan terkesan sangat terawat. Pada saat itu, mereka bertiga sama sekali belum menyadari kalau sebenarnya mereka memang mengalami gangguan karena di jalur Karangrejo sebenarnya tidak ada bangunan semacam itu. Dan mereka pun akhirnya lanjut lagi jalan karena tahu-tahu mereka samar-samar mendengar azan asar, dan anehnya mereka juga sudah mulai memasuki jalur hutan lebat, padahal harusnya jalur ke pos 2 ini masih belum terlalu masuk ke hutan. Ami yang saat itu curiga coba memeriksa peta jalur yang dia bawa, tapi saat dia ingat-ingat jalurnya dari bawah kayaknya emang nggak ada yang salah. Nah, di tengah-tengah perjalanan samar-samar baru aja mereka jalan ini sebentar, mereka mendengar lagi suara azan. Nah, spontan mereka ini keheranan karena waktu ini seperti berlalu dengan sangat cepat. Kok tiba-tiba udah azan maghrib gitu, dan langitnya emang udah kayak mulai gelap. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti menunggu waktu habis maghrib sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, di situ Ami tanya ke Syafri yang saat itu ada di depan, "Pri, kamu yakin kita nggak nyasar? Harusnya pos 2 ini deket banget. Bahkan tadi katanya Pak penjaga ini nggak sampai 15 menit. Kok ini kayaknya udah lama kita belum sampai?" Nah, saat itu Syafri menjawab, "Nggak mungkin mereka nyasar karena jalur ini masih sangat mudah untuk diikuti. Jadi gini, biar teman-teman tahu apa yang dialami oleh Ami.
Jalur di Karangrejo ini jarak dari pos 1 ke pos yang lain rata-rata cukup dekat. Hampir semua mulai dari pos 1 sampai pos 5 jaraknya nggak ada yang sampai setengah jam dengan pendakian normal. Jadi emang udah sejak awal mereka ini mengalami banyak keanehan. Balik lagi ke cerita, sehabis maghrib mereka pun lanjut lagi perjalanan dan sekitar jam 7 malam sampailah mereka di suatu area datar yang cukup luas dengan satu bangunan yang ada di sisi sebelah kanannya. Nah, bangunan ini lebih besar dari yang mereka lihat di pos 1 yang tadi, dan lagi-lagi yang bikin heran kok pos-pos di sini ini bangunannya mewah-mewah dan sangat bersih terawat. Padahal menurut Ami cukup jarang ada pendaki yang lewat di situ. Nah, mereka pun memutuskan makan dulu karena sudah mulai lapar. Tapi di tengah-tengah mereka masak, kabut ini tiba-tiba turun dan bisa dibilang cukup tebal. Kabut ini juga seolah-olah kayak membawa hawa dingin yang bahkan Ami bilang dia sampai harus pakai kaos double-double sebelum memakai jaket karena dinginnya yang cukup menusuk. Nah, setelah selesai makan, mereka berunding sebentar untuk memutuskan mau lanjut apa enggak. Tapi karena Rian melihat keadaan Ami yang kurang baik, akhirnya dia bilang untuk buka camp dulu aja dan lanjut lagi besok kalau suasana udah mendukung. Mereka pun mulai buka 2 tenda saat itu, satu untuk Ami sendiri, satunya untuk Sabri dan Rian barengan. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk langsung istirahat aja karena hawa makin lama makin dingin. Pada saat tidur, Ami tiba-tiba terbangun karena mendengar pintu tendanya ini dibuka. Nah, saat itu walau samar-samar Ami tahu kalau itu Sabri, dan Ami ini mau tidur lagi karena mikir mungkin Sabri mau ngambil barangnya apa gimana karena emang tas karir mereka semua ada di tempat Ami ya. Nah, pada saat itu Ami ketika baru mau merem lagi, Ami kaget karena tahu-tahu dia ngerasa dia ini kayak dipeluk dari belakang. Dan saat dia noleh, tiba-tiba Sabri seperti membekap mulut Ami. Nah, spontan Ami pun kaget dan ketakutan karena tingkah Sabri. Ami saat itu terus berontak berusaha melawan, bahkan sempat juga Ami teriak tapi kayak nggak ada yang denger dan nolongin dia. Cukup lama Ami terus berontak sampai akhirnya Ami berhasil melepaskan diri dan berlari keluar. Nah, saat itu Ami ini hanya terus lari aja karena ketakutan, yang tanpa sadar Ami ternyata sudah lari terlalu jauh dan kehilangan orientasi karena dia sama sekali tidak mengenali area di sekitarnya. Ami pun akhirnya duduk di bawah salah satu pohon yang cukup besar sambil terengah-engah gitu karena habis lari-larian cukup jauh. Dia takut saat itu Sabri ini akan ngejar apa gimana. Ami juga bingung saat itu kenapa Sabri melakukan itu, mengingat mereka ini sudah cukup lama bersahabat dan sering muncak bareng. Sampai akhirnya tiba-tiba samar-samar Ami mendengar suara semacam aliran air atau sungai yang cukup deras, dan dia mikir kayaknya di dekat-dekat situ ada sungai besar. Tapi dia ini sempat heran karena setahu dia nggak ada sungai di sana, dan di peta jalur pun yang dia ingat juga nggak ada. Karena penasaran dan mikir sungai akan membawa dia ke bawah, Ami akhirnya mulai mencari sungai itu karena dia juga ngerasa haus. Sekalian jalan turun ngikutin aliran sungai biar bisa sampai di bawah dan melaporkan apa yang dia alami. Dia pun kembali jalan. Dia mulai jalan membelah hutan sebisa-bisanya karena emang semua barang Ami ketinggalan di tenda termasuk senternya. Nah, agak lama saat itu Ami jalan sampai akhirnya tibalah Ami di bibir sungai yang cukup besar. Tapi saat itu bukannya dia seneng, malah makin heran dan takut karena yang Ami lihat samar-samar airnya ini justru mengalir ke atas, bukannya turun. Ditambah lagi bau air sungai itu sangat amis sampai Ami ini hampir mau muntah. Ami pun mulai sadar saat itu dia sudah pasti sedang diganggu. Jadi dia berdoa aja sebisa dia biar dia selamat. Akhirnya karena udah nggak ada pilihan lain, Ami asal jalan aja saat itu, putar balik dan berharap bisa ketemu seseorang yang bisa nolong dia gitu. Nah, perlahan kondisi fisik Ami semakin lemah sampai dia harus selalu istirahat setelah jalan beberapa meter. Pikiran Ami juga mulai teringat dengan keluarganya di rumah, dan dalam hati dia cuma bisa bilang maaf dan pasrah dengan apa yang akan terjadi sama dia. Tapi ternyata disitulah Ami secara tiba-tiba
mendengar ada suara kayak orang lagi nepas-nepas semak. Ami saat itu ketakutan ya, karena dia ngira mungkin itu Syafri yang lagi nyari dia, atau kemungkinan dia diganggu lagi sama makhluk di sana. Sampai secara tiba-tiba Ami mendengar suara orang ngomong, "Loh, Nduk, ngapain kamu di situ?" Ami pun menoleh dan saat itulah dia melihat di sebelah kirinya agak jauh ada sosok nenek-nenek yang terlihat membawa semacam lentera kecil dari bambu dan kayak lagi manggul sesuatu. Tapi karena Ami takut, justru dia ini telungkup dan menutup mukanya. Ami merasakan betul saat itu sosok nenek ini berjalan pelan ke arahnya sampai tiba-tiba Ami merasa ada yang menyentuh bahunya dan bilang, "Sudah, kamu tenang aja, Mbah ini bukan orang jahat. Kamu ngapain di sini, Nduk?" Nah, di situ Ami pun memberanikan diri untuk membuka mata dan akhirnya dia bilang sambil masih gemeteran, "Aku nyasar, Mbah. Aku mau turun, gak tahu jalannya." Tapi anehnya saat Ami melihat sosok nenek ini, entah kenapa Ami ngerasa kayak tenang gitu. Mukanya terlihat sangat ramah dan hangat yang membuat Ami perlahan melupakan rasa takutnya. Saat itu juga Ami baru tahu kalau yang dipanggul nenek ini ternyata semacam umbi talas yang kemudian dengan cekatan sosok nenek ini membuat semacam api unggun untuk membakar umbi talas itu. Mereka kemudian akhirnya ngobrol cukup lama sambil makan umbi talas yang tadi dibakar oleh sosok nenek ini, yang entah kenapa menurut Ami rasanya ini luar biasa nikmat karena memang dia belum pernah makan itu sebelumnya. Sosok nenek ini akhirnya bercerita banyak soal masa mudanya dan lain-lain yang membuat Ami jadi lupa dengan apa yang sudah dialaminya. Sampai akhirnya sosok nenek ini diam dan kemudian dia menoleh ke Ami dan bilang, "Udah ya, Nduk, sekarang waktunya kamu untuk pulang. Ayo sini Mbah antar." Nah, saat itu Ami cuma nurut aja dan mengikuti nenek ini sampai perlahan Ami mulai mengenali jalur yang dia lewati. Saat itulah ketika akhirnya mendekati area pos 1, sosok nenek ini bilang, "Udah ya, Nduk, Mbah cuma bisa ngantar sampai ke sini saja. Kamu turun sendiri ya. Ini kamu bawa lentera milik Mbah, nanti kalau udah sampai bawah atau udah deket, kamu buang aja lenteranya, gak apa-apa." Nah, Ami pun akhirnya menerima lentera dari sosok nenek ini dan berterima kasih. Kemudian Ami memutuskan untuk langsung berjalan turun secepat yang dia bisa. Beberapa saat setelah Ami jalan, samar-samar dia mendengar suara semacam kiroah sebelum menjelang subuh. Dan saat Ami sampai di pos 1, disitulah Ami benar-benar kaget karena bangunan mewah yang dia lihat saat tadi dia berangkat, tahu-tahu sudah berubah menjadi shelter biasa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Hal itu kembali membuat Ami takut dan dia mempercepat jalannya, tapi saat sudah sampai di bawah, Ami kembali kaget lagi karena tahu-tahu dia disambut oleh banyak sekali orang, termasuk Rian saat itu. Nah, Rian ini bilang, "Kamu ini dari mana aja? Aku cariin. Aku juga bingung, aku kebangun di camp area sendirian, sedangkan kamu sama Sapri udah gak ada." Nah, saat itu Rian sempat panik karena seingat dia, mereka bertiga ini buka camp di pos 2. Tapi kok dia bangun-bangun sudah ada di camp area yang jaraknya ini cukup jauh sebenarnya. Nah, Rian pun kemudian turun dan segera melapor, dan barulah di hari kedua pencarian Ami, akhirnya Ami baru terlihat turun sendirian sementara Sapri belum ditemukan. Ami sempat heran karena seingat dia, cuma semalam dia berusaha turun karena lari dari Sapri dan akhirnya ketemu dengan sosok nenek ini. Tapi kok katanya itu udah pencarian hari kedua. Nah, pada saat itu Ami memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang dilakukan Sapri karena dia mau nunggu Sapri ditemukan dulu. Tapi ternyata sampai keluarga Sapri datang, dia belum juga ditemukan. Ami sama Rian pun pulang duluan saat itu, dan di perjalanan pulang inilah Ami baru cerita ke Rian semuanya. Dan sejak saat itu, karena memang mereka berdua ini kecewa, marah, dan sakit hati banget karena kelakuan Sapri, mereka gak pernah lagi menghubungi atau mendengar kabar dari Sapri. Tapi menurut Ami, selang sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian, Ami dapat info dari Rian kalau sampai detik itu Sapri belum ditemukan. Tidak jelas kemana hilangnya dan tidak bisa ditemukan jejaknya sama sekali.
Yang pasti sampai detik ini mereka berdua juga belum tahu Sabri ini berhasil ditemukan atau tidak. Hal itu akhirnya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Ami agar dia bisa lebih memilih orang untuk dijadikan teman. Semoga apa yang dialami Ami bisa menjadi gambaran untuk kita agar kita tidak melakukan apapun seenaknya, apalagi di gunung atau di wisata alam lainnya. Karena alam ini bisa marah dengan caranya sendiri, alam juga bisa membalas dengan caranya sendiri. Entah itu kita akan celaka apa gimana. Terima kasih buat Ami atas kiriman kisahnya. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam Rahayu.